Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membawa teknik stand up comedy ke dalam podcast? Mungkin ini pertanyaan dari komika yang desperate. Kenapa materi saya tidak lucu-lucu? Mungkin di podcast berharap lucu, mungkin. Atau podcaster yang merasa pendengarnya komplain karena dia terlalu membosankan. Oh iya, bisa jadi. Sebenarnya sih kalau yang kita manfaatkan adalah prinsip-prinsip penulisan joke, harusnya sih bisa masuk podcast ya. Ya sebenarnya kan, tapi tergantung podcastnya seperti apa. Kalau misalkan lu bentuknya bercerita, jadinya akan mudah karena lu bisa cari cerita-cerita yang sifatnya dulunya tragedi, tapi sekarang udah bisa lu tertawakan. Atau lu cari-cari cerita hidup lu yang ada ironinya gitu. Atau cerita-cerita hidup lu yang patah gitu, nggak lurus gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi. Sisanya format joke-nya sekarang habis itu lu pastiin gimana caranya itu dihantarkan dengan efisien mungkin, seefisien mungkin. Biasanya di stand up comedy ada istilah LPM, laugh per minute. Itu sebenarnya istilah yang teknis banget, tapi tujuannya cuma satu, memastikan lu nggak bertele-tele dalam penulisan joke, karena yang paling penting adalah secepat mungkin menuju punchline. Orang Indonesia, karena kita secara bangsa adalah bangsa yang ornamental, kadang-kadang kalau ngomong juga banyak hal-hal yang nggak penting, melenceng aja kemana gitu. Kita pikir itu menarik, padahal train of thought ini jarang banget dibahas di stand up. Train of thought-nya yang dengerin tuh jadi berantakan gitu. Train of thought itu adalah kan kalau train of thought secara harafiah kereta pikiran ya. Tapi intinya orang itu akan mudah mengikuti kalau dia ada bayangan lajurnya tuh seperti apa. Oh ini kelihatannya arahnya ke sana. Jadi dia ngikutin. Tapi abis itu lu suka belok-belok sendiri. Jadi dia bingung. Mau kemana nih? Gue pikir mau ke sana gitu. Nah, untuk memastikan dia nggak bertele-tele, diperkenalkanlah istilah LPM, laugh per minute. Konon yang bagus 3 per menit. Yang bagus banget 5 per menit. Bintang BT pernah, bukan bintang Emon, bintang BT pernah 15 atau 18 per menit. Tapi tujuannya adalah untuk memastikan setelah ceritanya lu tulis, lu ukur dalam 1 menit cerita gue tuh dapat berapa kali ketawa ya. Kalau ternyata masih cuma 1 doang, nah lu baca lagi tulisan lu, apa yang nggak perlu gue taruh di sini, trimming tuh, dibuang. Apa patokan ngebuangnya? Buang semua kata atau kalimat yang kalau lu hilangin nggak mengganggu esensi joke-nya. Kalau dia nggak ganggu punchline-nya, ya buang aja. Kecuali emang elemen itu dibutuhkan untuk punchline-nya. Yang kalau detailnya hilang, orang nggak ngerti joke-nya di mana. Tapi kalau misalnya ada yang bisa lu buang dan orang tetap ngerti joke-nya, buang aja. Nah, sisanya sih latihan sih gue rasa. Ditulis berulang-ulang, lama-lama lu tahu caranya memformat joke. Gitu. Bisa tuh dipakai untuk podcast lu. Di buku pecahkan juga ada rekomendasi ketika komika mungkin menemui dead end atau mau shifting profesi kan. Salah satunya Bang Panji juga sebut adalah menjadi podcaster atau penyiar radio. Nah, betul, itu mungkin salah satu yang saya juga belajar dari Abang adalah theater of mind itu, Bang. Karena kan kalau background-nya podcaster atau penyiar kan hanya punya suara sebagai senjata gitu. Nggak tahu nih ekotnya seperti apa, atau mungkin nggak punya sound effect untuk menambah kelucuan tawa gitu. Gitu kan susah kan. Jadi memang kemampuan menciptakan theater of mind dalam benak pendengar itu kayaknya penting, dan itu di stand up diajarin banget, signifikan sekali skill itu untuk bikin tawa, bikin punchline gitu. Terutama kalau materinya sebut ini pengandaian, what if gitu kan. What if ya. Ya. Gue mumpung lagi di sini, gue pengen pengen ngebahas sedikit lebih panjang soal train of thought. Jadi manusia itu sebenarnya secara instiktif tuh punya kemampuan untuk membaca pola, pattern recognition. Itu tumbuh di diri manusia sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau dia pernah kena sesuatu yang tajam, habis itu kesakitan, dia akan menggunakan kenangan itu untuk baca pola yang serupa di kemudian hari, sehingga kemudian hari dia ngeliat yang tajam-tajam, dia hati-hati. Pattern recognition, kemampuan untuk membaca pola.
Di sekolah pun kayak gitu. Kalau lu inget, karena anak gue juga lagi belajar soal pattern recognition, itu diajarin tuh 1, 3, 5, 7, lanjutin. Ya kan, terus jawabannya 9, 11, dan seterusnya. Atau apapun pattern recognition, 5, 10, 15, 20, 25, lanjutin. Ya kan? Nah, pattern recognition juga terjadi dalam komunikasi. Makanya train of thought itu penting. Ketika kita bercerita, orang itu sambil dengerin cerita kita, ngebaca pola dan membayangkan kira-kira ujungnya kemana. Untuk memudahkan dia, ngikutin omongan kita. Itulah kenapa jadi bingung pendengarnya kalau misalnya lo keluar dari lajur yang tadinya udah lo siapin. Kalau misalnya gue bilang 1, 2, 3, 4, 5. Yang dengerin tahu nih, lanjutannya Panji akan ngomong 6, 7, 8. Habis itu lama-lama ekspektasi otaknya dan omongan gue tuh barengan. Nah, sejalan deh tuh. Tapi kalau misalnya Panji lagi ngomong 1, 2, 3, 4, F, K, L, yang dengerin tantar, apa nih polanya gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi untuk memastikan joke lu itu bisa dicerna, lu harus membantu pendengar lu untuk memahami lu, dan untuk membuat mereka memahami pola lu, omongan lu, dia harus bisa ngebaca pola lu. Di bahasa juga ada kecenderungan, kalau misalkan lu ngelihat ada sebuah kata, huruf depannya benar, huruf belakangnya benar, di tengahnya salah, lu tetap tahu itu kata apa. Misalnya buku, depannya B, belakangnya U, terus tengahnya lu taruh N dan T. Susah juga ya, bukan itu maksud gue. Apa ya, misalkan apa ya? Misalkan jangan pecahkan deh. Pecahkan tuh kata yang masih pakai imbuhan. Misalkan apa ya? Mobil deh, M, terus ada L di belakang, terus lu taruh 8, lu taruh apapun gitu ya di tengah-tengah tuh, orang tetap akan ngebacanya tuh sekilas mobil gitu. Karena pola, kemampuan manusia untuk ngebaca pola. Nah, jadi intinya manusia itu sebenarnya punya kemampuan untuk mengenali pola, tapi itu harus lu manfaatkan dalam penulisan joke untuk memastikan dia ngerti arah pembicaraan lu seperti apa. Makanya trimming itu krusial supaya hal-hal yang nggak perlu bisa lu buang sehingga train of thought-nya nyatu. Itulah kenapa orang suka banget nonton Ridwan Remin. Karena materi stand-up-nya lean, langsing, nggak ada, kalau istilahnya Radit itu nggak ada yang berlebih gitu, yang nggak perlu tuh nggak ada. Dan karena ramping materi stand-up-nya, orang ngerti persis apa yang dia maksud. Dan karena orang ngerti, ketawa. Karena Bang Miing pernah bilang, orang ketawa bukan karena lucu, orang ketawa karena ngerti. Itu dia, penting. Oke, jangan lupa masuk ke pecahkan.com kalau mau beli bukunya. Buku ini, buku materi, kelas online, ataupun workshop online-nya kami. Next.